Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan membahas dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, merenungkannya, dan hidup di dalam tuntunan kebenarannya. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh bersama-sama hari ini meneruskan PA kami dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 4-9 ini. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu supaya melalui kebenaran yang kami renungkan, kami dituntun untuk melakukannya dan kami dibawa hidup menurut apa yang Tuhan inginkan. Tuntunlah ya Tuhan untuk hamba-Mu dalam segala kelemahan supaya boleh menyampaikan kebenaran ini, dan kiranya juga semua saudara-saudara yang perhatikan firman Tuhan beroleh berkat-Mu secara pribadi. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara, kita kemarin sudah menyelesaikan introduksi dari Kisah Para Rasul yang kita bahas dari Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai ke 3. Ya, pada bagian itu kita mengerti bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya selama 40 hari kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh hidup, ya. Dan yang kedua, dia menyatakan diri pada muridnya selama 40 hari itu untuk menceritakan tentang kerajaan Allah, ya. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan memperhatikan cerita yang dimulai oleh Lukas ini dengan perkataan pada suatu hari, ya, di ayat 4. Nah, hari apa ini saudara-saudara? Ini adalah hari ke-40 setelah Tuhan Yesus bangkit. Ya, pada hari ke-40 dikatakan ia makan bersama-sama dengan mereka. Jadi Tuhan berkumpul bersama murid-muridnya, dan barangkali dia sudah menceritakan lagi tentang kerajaan Allah, dan kemudian dia meninggalkan pesan kepada mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi menyuruh mereka tinggal di sana menantikan janji Bapa. Yang kata Tuhan Yesus, telah kamu dengar daripadaku. Jadi janji ini adalah janji yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa Bapa akan, katanya ya, membaptis kamu dengan Roh Kudus, ya. Dikatakan di ayat 5 itu, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara sekalian, baptisan itu adalah sebuah ritual, sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, untuk yang pertama membuat orang masuk dalam agama mereka. Jadi kalau ada orang yang belum beragama Yahudi mau masuk agama Yahudi, mereka mesti dibaptis. Tetapi kemudian kita juga mengenal
tentang baptisan Yohanes ya, yaitu baptisan yang menunjukkan pembasuhan dan pertobatan akan dosa. Nah itu ya. Nah semua baptisan itu dilakukan dengan memakai air, sebab baptiso itu, kata asli dari baptisan itu artinya itu dicelupkan ke dalam air atau dibasuh dengan air ya. Nah tetapi Tuhan Yesus berkata, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah ini barangkali yang pertama kita mau belajar dari PA kita hari ini ya, baptisan Roh Kudus. Nah saudara-saudara, baptisan Roh Kudus ini barangkali jarang kita dengar di gereja kita ya, di GKI Immanuel Malang. Tetapi teman-teman di Pentakosta banyak mengenal tentang baptisan Roh Kudus ini. Nah, apa yang dimaksud baptisan Roh Kudus? Apakah itu artinya pada waktu itulah kita menerima Roh Kudus? Nah, saudara-saudara, kalau kita mengacu pada jemaat yang mula-mula pada waktu Pentakosta, maka itu betul ya, pada waktu itulah Roh Kudus dicurahkan dan kemudian menjadi penggerak ya, menjadi kekuatan bagi penyebaran Injil pada gereja yang mula-mula. Tetapi saudara-saudara, dalam gereja kita percaya bahwa orang itu menerima Roh Kudus itu pada waktu dia percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Ya, ketika orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus itu memeteraikan imannya, sebab sesungguhnya iman itu pun muncul dari Allah waktu kita bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya itu pun karunia Roh Kudus ya. Dan ketika kita mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh, maka Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus itu memeteraikan hidup baru itu ya. Hidup yang baru itu bukan kita terima dari baptisan, tapi hidup yang baru itu kita terima di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab begitu kata firman Tuhan, bukan? Barang siapa yang percaya kepadanya, dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah ya. Dia menerima hidup yang baru ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan dimeteraikan oleh Roh Kudus itu. Nah, jadi Roh Kudus itu kita terima waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi apa itu kepenuhan Roh Kudus bagi kita? Di dalam keyakinan yang kita yakini, maka kepenuhan Roh Kudus itu atau baptisan Roh Kudus itu menunjukkan manifestasi ya. Jadi pernyataan bagaimana Roh Kudus itu memenuhi hidup orang percaya. Yang seringkali manifestasinya bisa macam-macam ya. Salah satunya orang bisa berbahasa roh, lalu orang itu bisa bernubuat. Kita nanti membaca dalam Kisah Para Rasul ini sesungguhnya bagaimana Roh Kudus bekerja di tengah orang-orang percaya itu, menyatakan kuasa-kuasanya. Nah, baptisan Roh Kudus seringkali dimaknai sebagai hal itu ya, saat seorang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Pertanyaannya, kalau gitu, kalau orang tidak bisa berbahasa roh, tidak bisa bernubuat ya, tidak bisa berdoa untuk menyembuhkan gitu, apakah orang itu mempunyai Roh Kudus dalam hatinya? Saudara-saudara, kalau dia sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mempunyai Roh Kudus di dalam hatinya. Tetapi masalahnya saudara-saudara, ada banyak orang setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak hidup di dalam tuntunan firman Tuhan. Dia tidak hidup dekat dengan Tuhan. Dan dia tidak mempunyai kuasa roh itu di dalam hidupnya. Hidupnya menjadi hidup yang kalah. Tentu Tuhan bisa menolong dia. Tetapi Tuhan mengharapkan bahwa kita ini bukan menjadi orang-orang yang kalah, tetapi kita menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Kita menerima curahan Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, saudara, itu yang dikatakan di dalam bagian ini ya. Dan terus mengatakan, kau mesti menunggu ya,
jangan kemana-mana, kau tunggulah di Yerusalem, dan engkau akan menerima Roh Kudus. Kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Ya. Berikutnya, saudara-saudara, lalu murid-murid itu setelah mendengar nasihat itu bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, saudara-saudara perhatikan ini ya. Murid-murid itu setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara kematian, nampaknya sekarang euforia mereka berubah ya. Saya rasa Tuhan sudah menjelaskan kepada mereka tentang kerajaan Allah selama 40 hari itu. Tetapi harapan mereka bahwa Mesias itu akan memulihkan kerajaan Israel nampaknya belum hilang ya. Sehingga ketika mereka merasa Tuhan sudah mengalahkan maut, apalagi yang tidak bisa dikalahkan Tuhan, maka mereka sekali lagi menanyakan pertanyaan yang sebetulnya sering mereka tanyakan sewaktu Tuhan Yesus masih sebelum disalib ya. Tapi kali ini mereka dengan lebih yakin barangkali karena Tuhan sudah bangkit. Tuhan, sekarangkah saatnya gitu ya, setelah engkau mengalahkan maut itu. Saya rasa kalau engkau menyatakan diri kepada orang Israel ya, dan engkau menunjukkan kuasamu ini, orang-orang Romawi akan diusir dari Yerusalem. Gitu ya, kerajaan Allah akan dibangkitkan. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah itu hanya pada waktu mereka saja? Teman-teman, sesungguhnya ya, sampai hari ini pun 2000 tahun kemudian kita mengerti masih ada pengharapan-pengharapan seperti itu, bukan? Kita masih mendengar pengharapan bagaimana Tuhan akan memulihkan gerejanya, Tuhan akan membuat gereja ini menjadi nomor 1 di dunia. Bangsa-bangsa akan menyembah Allah semuanya. Kerajaan-kerajaan akan ditaklukkan, begitu ya. Saudara-saudara, pengharapan itu masih ada sampai hari ini, bukan? Tetapi mari kita perhatikan apa nasihat Tuhan Yesus. Jawab Tuhan Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus tidak memarahi mereka, tapi Tuhan Yesus mengingatkan mereka. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Kapan akhir zaman itu, kapan pemulihan itu akan terjadi. Ya, nah sekarang kan waktunya engkau memulihkan kerajaan Israel itu ada hubungannya, saudara-saudara, dengan harapan orang Yahudi. Ketika Mesias datang, Tuhan akan memulihkan kerajaan dalam arti Tuhan akan mengakhiri dunia juga ya, dengan satu pemulihan kerajaan Israel. Nah, yang kita kenal namanya dengan parusia itu ya, parusia, kedatangan kembali itu. Nah, saudara-saudara, dikatakan di sini engkau tidak perlu mengetahui waktu dan masanya, itu diketahui Bapa sendiri. Saudara-saudara, ini konsisten ya. Tuhan Yesus selalu mengatakan hal itu ya, di dalam Matius 24 dan 25 itu yang saya catat. Kemudian dalam Lukas pasal 12 berkali-kali Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun tahu waktunya itu. Ya, malaikat-malaikat tidak tahu, manusia tidak tahu, bahkan anak tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa sendiri. Nah, saudara-saudara, Tuhan sekali lagi mengingatkan itu pada murid-muridnya. Kamu tidak perlu menerka-nerka waktunya, memikirkan hal itu, ya. Sebab itu hanya diketahui oleh Bapa. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Nah, sebagai manusia memang tidak tahu. Tapi ketika dia kembali Tuhan, dia tahu tentunya ya. Tetapi saudara-saudara, ini mengingatkan kita, bukan bagian kita untuk menghitung-hitung kapan Tuhan akan datang kembali. Bukan itu, ya. Sampai hari ini ada begitu banyak orang menghitung-hitung itu. Dan bahkan muncul ajaran-ajaran sesat karena orang itu menghitung-hitung nanti tahun 2000 Tuhan akan datang kembali. Tahun 2012 Tuhan akan datang kembali. Kalau apa yang terjadi saudara-saudara? Mereka kemudian melakukan hal-hal yang bahkan tidak memuliakan nama Tuhan. Ya, saudara-saudara,
Bukan itu yang Tuhan harapkan. Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa bagian kita itu bukan menghitung-hitung kapan dia datang. Bagian kita adalah berjaga-jaga. Tuhan hanya mengatakan sewaktu-waktu aku akan datang kembali. Lalu bagaimana saya menantikan kedatangan Tuhan kembali? Saya harus berjaga-jaga. Ya. Bagaimana berjaga-jaga? Nah, ini dia yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nantikanlah Roh Kudus. Ya. Dan waktu itu kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu harus bersaksi. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, bagaimana kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Dengan bersaksi. Bagaimana bersaksi? Membawa hidup kita ini menjadi garam dan terang dunia, supaya perbuatan baik kita diketahui semua orang, memuliakan Bapa yang di surga, menceritakan kabar keselamatan Injil pada banyak orang, dan membuat banyak orang datang kepada Tuhan Yesus sampai jumlah orang percaya genap, dan Tuhan akan datang kembali setelah Injil itu diberitakan sampai ke ujung bumi. Itu bagian kita, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu dalam ayat 8 itu ya, itulah sesungguhnya kan kita pelajari dalam seluruh kitab para rasul itu ya. Bagaimana Roh Kudus itu memperlengkapi para murid dan orang percaya itu dengan kuasanya, sehingga mereka memberitakan Injil ke Yerusalem. Nah, itu tercakup di dalam pasal 1 nanti sampai pasal yang ke-7 ya. Dan kemudian mereka akan meneruskan pemberitaan Injil pada Yudea dan seluruh Samaria, saudara-saudara. Dan itu akan dicatat di dalam pasal 8 sampai pasal yang ke-11 ya. Dan kemudian mulai pasal yang ke-11 bagian akhir dan seterusnya itu akan menceritakan bagaimana Injil itu diberitakan sampai ke ujung bumi, sampai pasal yang ke-28 yang ditutup dengan bagaimana Paulus itu memberitakan Injil di kota Roma yang merupakan pusat dunia pada waktu itu. Itulah ujung bumi. Nah, saudara-saudara, Lukas menyusunnya berdasarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang menjadi saksiku itu. Demikianlah kisah para rasul itu akan membuktikan bagaimana perintah Tuhan itu kemudian dinyatakan. Tetapi bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Karena itu betapa penting dalam kisah para rasul ini kita melihat peran Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Itulah yang menjadi fokus dari pemberitaan kisah para rasul ini. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Roh itu akan turun ke atas kamu dan dia akan memberikan kamu kuasa, saudara-saudara. Roh Kudus akan memberikan kuasa. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 20, ya, Paulus itu mengatakan hal kerajaan Allah itu bukan tentang makan dan minuman, tetapi tentang kuasa. Ya, di dalam Roma pasal 14 ayat 17 itu dikatakan Roh Kudus itulah yang akan membawa kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ya, Roh Kudus itulah yang akan menjadi bukti kehadiran Yesus Kristus Juru Selamat di tengah-tengah gerejanya dan menuntun gereja sampai digenapi jumlahnya di ujung bumi. Saudara-saudara, kisah para rasul itu ditutup dengan pemberitaan Injil sampai ke Roma yang sesungguhnya belum selesai. Ya, dan itu terus berlangsung sampai hari ini, sampai Tuhan datang kembali. Itu yang akan kita bahas minggu depan ya. Di ayat 9 dikatakan, sesudah Tuhan Yesus mengatakan demikian, terangkatlah dia, disaksikan oleh mereka,
dan kemudian awan menutupinya. Tuhan tidak ada di tengah-tengah murid-murid, Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita lagi. Tetapi dia akan datang kembali. Dan saat dia datang kembali itu artinya jumlah orang percaya sudah genap. Ya, pemberitaan Injil sampai ke ujung bumi sudah selesai. Dan saudara-saudara, pada waktu itulah kita akan bertemu dengan Tuhan di angkasa. Saudara-saudara, bagian tentang menantikan Tuhan ini akan kita bahas pada PA kita minggu depan. Tetapi marilah kita sekarang belajar untuk melihat tugas itu. Ya, inilah amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus menurut apa yang Lukas catat. Memang kalau kita memperhatikan amanat agung yang dicatat oleh Matius, oleh Markus, oleh Yohanes, oleh Lukas, kita akan menemukan perbedaannya, saudara-saudara. Tetapi intinya sama, yaitu apa? Bahwa kita harus membawa kabar baik Injil itu sampai ke ujung bumi untuk segala bangsa. Sebab dialah juru selamat seluruh umat manusia. Ke ujung bumi bagi kita itu apakah artinya kita mesti ke luar negeri? Di mana ujung bumi itu, saudara-saudara? Barangkali ujung bumi telah di tempat kita berada saat ini. Barangkali itulah ujung bumi. Sebab bagi orang yang di luar negeri ke Indonesia itu barangkali tempat yang terjauh. Bagi kita ke luar negeri tempat yang terjauh. Jadi ujungnya yang di mana? Barangkali ujung buminya itu adalah di tempat kita. Ujung bumi itulah menunjukkan tempat terakhir di mana Injil diberitakan, orang percaya bertobat, dan setelah sampai ke ujung bumi itulah Tuhan akan datang kembali. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk beritakan Injil. Tapi barangkali bukan ke tempat yang jauh. Barangkali kepada anak-anak kita, pada orang tua kita, pada keluarga kita, pada teman kita yang terdekat dengan kita. Dan barangkali itulah ujung buminya. Kita tidak usah menunggu Tuhan memulihkan kerajaannya. Itu urusan Tuhan. Bagian kita, kata Tuhan Yesus, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Mari saudara-saudara, kita berdoa Tuhan menuntun kita untuk memberitakan Injil ini, membawa orang diselamatkan sampai dia datang kembali. Tuhan kiranya memberkati dan menuntun kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar hari ini akan perintah-Mu supaya kami pergi menjadi saksi Tuhan. Tetapi kami juga diingatkan bahwa itu bukan bisa kami lakukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami sungguh memerlukan pertolongan Roh Kudus Tuhan. Tuntunlah kami untuk menanti-nantikan-Mu, bersandar pada pertolongan-Mu, ya Roh Kudus. Dan kiranya Engkau yang menuntun kami, ya Roh Kudus, untuk boleh menjadi saksi Tuhan di dalam hidup kami yang di dunia ini, sampai pada waktunya kami menyelesaikan tugas ini dan kami pulang ke rumah yang kekal. Berkati kami semua, berkati gereja-Mu, tuntunlah kami di jalan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita boleh mendiskusikannya jam 6 sore di Zoom Meeting GKI Immanuel Malang.